الأقصى حبك في قلبي سامحني يا أقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wassahbi wal al. Wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, agar dia Allah memperlihatkan kepada nabinya, pada hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW daripada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Ustadz Abdullah, ya. Hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Ya, betul. Iya. Dan sudah lebih 80 tahun juga Masjidil Aqsa terjajah. Oh. Iya. Ya. Nah, aneksasi atau upaya penguasaan wilayah tanah suci Palestina oleh orang-orang Yahudi Zionis itu sebenarnya dimulai pasca Perang Dunia Pertama. Yeah. Ya, kita ketahui Turki atau Kerajaan Ottoman, Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Islamiyah terakhir, itu adalah satu imperium yang sangat besar. Di ujung-ujungnya telah hampir selesai, masih demikian, masih menjadi satu negara besar. Iya. Nah, termasuk Khilafah Utsmaniyah pada saat itu mengelola tanah suci. Iya, Makkah, Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Yeah. Palestina, otoritas Palestina itu berada pada Khilafah Utsmaniyah. Masya Allah. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, kelompok Rusia atau kerajaan Prusia, blok Turki itu kalah, ya. Nah, sehingga digelarlah Turki pada saat itu dengan nama The Sick Man from Europe, orang sakit dari Eropa. Yeah. Ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh beberapa, dan pada saat itu hampir bersamaan muncullah gerakan Zionisme yang kita kenal sebagai kelompok Yahudi yang berusaha untuk kembali menurut mereka ke tanah airnya, tanah yang dijanjikan, ya. Walaupun kenyataannya tanah itu adalah tanah yang telah hidup di atasnya ribuan tahun, bahkan jauh sebelum mohon maaf, ya, Nabi Musa datang, ya. Kaum Bani Israel datang, orang-orang Arab Kan'aniyun sudah berada di sana. Tapi karena Musa dulu datang dengan risalah kebenaran, dia berhak. Iya. Dan kemudian pergolakan zaman demikian rupa sampai Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab tahun 16 Hijriah menguasai Masjidil Aqsa dan Palestina, Baitul Maqdis, sampai kemudian datang penyerangan Nasrani, bangkit Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala qad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh kami telah tetapkan, kami telah catatkan, tuliskan, tetapkan, ya,
di dalam kitab Zabur, ya, min ba'di dzikri, setelah kitab Az-Dzikr, maksudnya Taurat, Ya. ya, artinya dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran bahkan, annal arda, bahwasanya tanah itu, salah satu tafsirannya adalah tanah suci Baitul Maqdis itu akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Iya. Ketika representasi orang beriman, orang soleh itu adalah Bani Israel pada zaman Nabi Musa, yang datang setelahnya Yusha' bin Nun, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka berhak atas tanah. Iya, iya. Tapi ketika mereka menyimpang, mereka berbuat zalim, mereka membunuh para nabi, maka keberhakan itu dicabut, ya. Dan akhirnya yang berhak itu secara de jure adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya secara de facto tadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perspektif spiritual Islami kita memandang Baitul Maqdis. Masya Allah. Iya. Nah, subhanallah, pasca Perang Dunia Pertama itu pergolakan demikian rupa, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, ya, tapi sejatinya bukan mandat, artinya menjajah, ya. Iya. Terjadi ada namanya Wa'du Balfour, ya, mandat Balfour. Ini Perdana Menteri Inggris waktu itu. Tapi kaum muslimin tidak tinggal diam. Bangsa Palestina tidak tinggal diam. Mereka bergerak, mereka berjuang, ya. Bahkan salah satu pejuang Arab yang sekarang namanya diabadikan menjadi brigade pejuang, namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Ya. Namanya diabadikan oleh brigade Izzuddin Al-Qassam. Ya. Beliau berperang sampai syahid rahimahullah, dan kemudian perjuangannya diteruskan sampailah kemudian, ya, sangat menyedihkan ketika terjadi Nakbah, ya. Nakbah itu artinya pengusiran besar-besaran bangsa Palestina dari tanah air mereka. Ya, dan kemudian berdirilah kian ihtilal, kita tidak katakan negara kalau dalam perspektif ilmu politik dan hubungan internasional. Yeah. Dia sebenarnya tidak memiliki legal standing, istilahnya sebagai negara yang adil berdaulat, ya. Dia adalah penjajah, ya, Zionis yang menamakan dirinya negara Israel. Kalau tahun 48 sampai sekarang itu berapa tahun, Ustaz? Ya, sekarang 2025. Iya. Berarti ya kalau ditarik yang sudah lebih 80 tahun, sudah 100 tahun. Iya, betul. Ya, 100 tahun lebih kalau mulai dari Balfour bahkan seterusnya, ya. Ala kulli hal, Gaza salah satu kota yang sangat luar biasa, ya. Ini kalau kita menilik dari geografi, ya, secara geografis, peta zaman nubuwah, ya, dan zaman khilafah, maka Gaza itu dekat atau masuk dari wilayah yang disebut dengan Al-Asqalan, ya. Makanya dia berbatasan, ada tempat sekarang sudah dianeksasi oleh Israel, mereka juga menamakan Askelon, ya. Oh, iya. Nah, itu Asqalan. Asqalan. Nah, kita kenal seorang ulama besar, Betul. ya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beberapa riwayat menunjukkan bahwa Ahlu Asqalan akan menjadi salah satu benteng terakhir kaum muslimin. Masya Allah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini adalah merupakan bukti daripada nubuat Nabi Muhammad SAW tersebut, bahwa ya akan ada dan selalu akan ada, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi wa hum zahirun, akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok, satu ta'ifah yang berada di atas kebenaran, ya. Dan mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lafal daripada beberapa riwayat itu menyebutkan bahwa mereka yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, Subhanahu wa taala, ya. Beberapa riwayat menyebutkan, ya, bahwa mereka itu tempatnya nanti fi Baitil Maqdis wa fi aknafi Baitil Maqdis. Mereka akan ada di Baitul Maqdis di akhir zaman dan di tempat-tempat sekitar Baitul Maqdis. Ya.
Nah, Gaza ini kalau tidak masuk Baitul Maqdis, dia adalah aknafu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah wilayah teritorial. Beberapa riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan para salaf. Bapak Ibu sekalian, peserta tablik akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gaza ini ya, ini perlu kita sedikit klarifikasi, Ustadz Abdullah. Dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Hari ini nanti kita dengarkan dari Syekh Bilal juga, ya, seorang putra Gaza yang berjuang, ya, yang orang tuanya masih ada di sana, ya. Ibu bapaknya masih ada di Gaza, ya. Subhanallah. Bahwa Gaza ini adalah tempat yang luar biasa. Ya. Ini kita perlu luruskan sedikit. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Kira-kira 75-80% wilayah Gaza sekarang sudah berada dalam penguasaan ihtilal, kianul ihtilal as-sahayinah, yaitu para penjajah, ya. Nah, mungkin akan ada yang berkata, dan ini boleh dikata sangat masuk akal, bukan masuk akal artinya bisa dipahami kenapa narasi itu muncul. Ya. Ada sebagian orang yang berkata, kenapa dulu harus ada 7 Oktober? Tufanul Aqsa. Itulah yang menjadi pemicu sehingga Israel itu sampai begini, sampai menyerang habis-habisan seperti ini. Iya, betul. Ya. Perlu kita ketahui bahwa perang ini bukan mulai 7 Oktober, Saudara. Ya. Perang ini berlangsung sudah puluhan tahun. Mau ada atau tidak ada 7 Oktober, tidak ada yang bisa memastikan bahwa penjajah ini tidak melakukan kekejaman seperti sekarang ini. Mereka sudah melakukan kekejaman dan membunuh, kita tidak bisa hitung lagi. Iya, betul, Pak. Iya. Peristiwa sebelum Gaza ini terkenal dulu, peristiwa Shabra dan Shatila. Ya. Ini di Lebanon. Kamp pengungsian dibombardir habis oleh Zionis. Belum lagi yang dilakukan secara terus-menerus dan penjara terbesar, 2 juta orang mau masuk nggak sulit, keluar susah, ya. Dunia seakan tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Ya, tidak bisa. Jadi kita bagaimana, sulit untuk dibahasakan, kejengkelan, kemarahan kita luar biasa, tapi kita tidak bisa bergerak juga, ya. Ini kuncinya di mana? Ya, kuncinya di mana? Ya. Nah, inilah yang kita perlu renungkan hari ini. Kita sekarang melihat kondisi seperti ini, kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan ini salahnya para pejuang ini, ya. Betul. Para muqawim, ya. Yang mengawali 7 Oktober. Salahnya Hamas, ya. Salahnya Al-Qassam. Tapi sepertinya orang yang mengatakan seperti itu, sepertinya orang baru bangun begitu. Baru bangun, ya, benar, ya. Ini perang sudah puluhan tahun, Saudara. Ya, puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu, ya, wafat, syahid, insya Allah. Berjuta mungkin yang sudah hijrah ke berbagai negara, bahkan sampai ada yang di negara kita, hijrah sampai ke negara kita. Ada yang ke Turki, ada yang ke negara sekitarnya, Mesir, ada yang ke Lebanon, ada yang ke berbagai negara-negara Arab. Ya. Ini namanya Nakbah. Kurang lebih 700.000 penduduk Palestina saat itu terusir dari negerinya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa enggak berhak mereka melawan? Apa enggak berhak mereka merebut kembali kemerdekaannya? Ya. Kalau dulu mentalitas kita begini, Indonesia enggak pernah merdeka. Betul, Ustaz. Iya. Dahulu ketika Jenderal Sudirman mengatakan tidak, kita harus bergerilya melawan penjajah Belanda ini yang membonceng Inggris pada saat itu. Ketika Inggris datang, Jenderal Maleby, ya, menyerang Surabaya yang epicentrum perjuangan pada saat itu di seluruh kota-kota Indonesia pada saat itu. Kemudian berteriaklah dengan pidato yang berapi-api Bung Tomo, ya, di radio pemberontak itu, radio perjuangan, membangkitkan semangat
Kalau mentalitas kita seperti itu, kita akan bilang, nggak usah, ya, damai aja, nanti kalian dihabisin. Iya. Ya, memang dihabisin. Apalagi cuma pakai bambu runcing. Bambu runcing, ya, senjata seadanya. Iya betul. Ya, arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya sebenarnya Surabaya itu merepresentasikan Indonesia. Di situ ada orang Bugis, Makassar, Ambon, Masya Allah. Minang, ya, berkumpul di situ. Dan kemudian mereka mengatakan merdeka atau mati. Allah. Ya, ya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Allah. Mentalitas seperti ini, itulah yang ada di saudara-saudara kita sekarang di Gaza. Ya. Seperti yang ada pada Bung Tomo, Jenderal Sudirman, ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, jadi ini narasinya yang harus kita perbaiki. Walaupun kita sangat paham, tidak mudah. Ya, kita mungkin bisa bicara. Ya. Iya. Kami berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka juga untuk berkomunikasi sedemikian banyak kreativitasnya. Bagaimana mencari listrik. Luar biasa saudara-saudara kita di sana. Tetap eksis, tetap survive. Ya. Nah, kalau kita bertanya untuk kemerdekaan Indonesia, berapa nyawa yang harus kita korbankan? Kita tidak bisa hitung. Peristiwa Surabaya. Iya. Bahkan peristiwa di kota kita Makassar ini. Saya kemarin baru pergi ke Jalan Langgau namanya. Iya. Ada masjid kita di Jalan Langgau. Masjid Wahda Langgau. Iya. Pas di belakang masjid itu ada satu monumen yang sepertinya penduduk kota Makassar sudah banyak melupakannya. Monumen apa itu, Ustaz? Saya mau tanya ini. Yang pembunuhan. Saya bukan asli Makassar. Iya. Monumen korban 40.000 jiwa Iya. oleh penjajah Belanda yang dimotori oleh Kapten Westerling. Ya. Ini sejarah, ya. Yang pertama mengungkapkan angka 40.000 itu adalah Kahar Muzakkar. Syekh Kahar Muzakkar, dia mengatakan waktu itu Kahar Muzakkar belum dianggap pemberontak. Iya. Ya. Dan memang sebenarnya dia pejuang, ya. Masya Allah. Dan dia yang melawan Belanda pada saat itu. 40.000 jiwa, Pak, kota Makassar dan sekitarnya. Jadi kita bayangkan, walaupun dengan skala yang ya mungkin berbeda, karena Makassar ini ya artinya medan geografisnya beda lah dengan Gaza, ya. Gaza betul-betul ditutup, diblokade. Kalau dahulu Makassar dan daerah-daerah yang lainnya di Indonesia kan ada celah-celah, ya, celah laut, celah darat, untuk bisa apalagi namanya berhubungan dengan daerah lain. Subhanallah. Nah, terjadi pembantaian 40.000 orang, Pak. Ya, seperti yang terjadi di Gaza, walaupun mungkin skalanya tidak sehebat yang ada di Gaza, tapi korbannya 40.000 jiwa orang. Ya. Nah, itu demi apa? Demi kemerdekaan. Memang kemerdekaan itu mahal, ya, dan kita tidak bisa mengemis kepada penjajah. Kata Imam Asy-Syafi'i, la tarjus samahata min bakhilin. Allah. Jangan Anda mengharapkan kedermawanan dari orang yang bakhil. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi memang perjuangan itu, kemerdekaan harus direbut. Ya, kita kibarkan merah putih ini ya bukan sekedar dengan joget-joget. Betul. Ya kan? Ya, bagaimana merah putih dia joget-joget merah putih? Enggak gitu, ya. Orang pakai darah yang berkucur, ya, untuk kita bisa tegakkan kemerdekaan itu. Nah, begitulah yang terjadi di Gaza. Masya Allah. Nah, olehnya itu dalam kesempatan ini, ya, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk tidak melupakan sejarah ini. Dalam refleksi kemerdekaan Indonesia, seharusnya min aqsal Madinah ila Masjidil Aqsa. Allah. Ya. Dari tempat yang paling jauh ini Indonesia ke Masjidil Aqsa, semangatnya kita harus bawa. Ya. Kalau kita bisa merdekakan negeri kita, maka spirit kemerdekaan itu harus kita bawa, ya, ke negeri para nabi ini, ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, apalagi Gaza, ya, yang masih terjadi pembantaian, yang kata Ustadz kita, ya, Ustadz Muhammad Zaitun, ini mungkin pertama di apalagi namanya di dunia, ya,
kalau dahulu mungkin informasi belum tersebar. Pada saat kaum Salibis menganeksasi Andalusia, ya, itu sudah ada khilafah Utsmaniyah pada saat itu. Iya. Terlambat datang menolong, ditunggu-tunggu, hampir seperti Gaza. Ya, terjadi hampir seperti itu. Tapi informasi dahulu belum terlalu canggih seperti sekarang. Berbeda Harus dengan pakai ini. surat, Iya. merpati pos, ya. Berbulan-bulan juga Berbulan-bulan, iya. berhari-hari. Iya. Ini kita real time. Langsung tahu apa yang terjadi di sana. Sekarang kita tahu. Tapi dahulu bisa bergerak armada khilafah, ya. Utsmaniyah walaupun terlambat. Ya, walaupun ya ada yang bilang nggak datang-datang juga. Ya, Allah. tetapi ada sesuatu. Ya. Pasca itu Sultan Salim, ya, khilafah dan khilafah Utsmaniyah, Ya. itu mengirim pasukan laut yang dipimpin oleh nakodanya atau panglimanya, ya, laksamananya yang bernama Barbarossa. Barbarossa. Iya. 3 Barbarossa bersaudara, ya. Nah, itu yang kemudian sangat fenomenal. Ya. Tapi sekarang mana Barbarossa, ya? Mana pelaut-pelaut Bugis Makassar, ya? Mana itu orang-orang Turki yang, ya, kenapa kita tidak bisa menembus blokade ini? Saya menjadi pertanyaan saya. Makanya saya tidak tahu apa itu hoax atau bagaimana, tetapi ada di internet tersebar ada upaya Ustul Insaniyah atau armada kemanusiaan akan berkumpul 1000 kapal untuk menembus blokade ini. Kita berharap ada kapal Indonesia di situ. Kalau perlu ada pinisi di situ. Dari Makassar. Dari Makassar. Allah. Kenapa kita bisa bawa pinisi sampai Vancouver dulu? Pinisi Nusantara. Saya masih kecil dulu, ya. Masya Allah. Ya, Ada dari Universitas Hasanuddin membuat pinisi Nusantara. Kenapa enggak bisa itu? Ya. Nah, kita mungkin bisa menyalahkan para pemimpin-pemimpin dunia Islam. Para presiden, para raja, ya. Tapi nantilah masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya. Ya. Tentunya tidak boleh terlepas doa kita. Saya melihat sekarang seruan doa kunut itu sudah mulai capek orang. Untuk doa aja kita capek. Sudah nih. Iya. Kalau tidak ada Sudah modalnya, berhenti. Ustaz. Ya. Tidak modal dana juga kan? Enggak, cuma ya setiap berdoa. ya Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allah. Enggak bisa, enggak mau kita. Ya. Mengingat saja kadangkala kita sudah terlalaikan dengan sedemikian banyak isu politik, ya, di negeri kita ini. Maka kita mengapresiasi Presiden Indonesia Pak Prabowo yang selalu menyuarakan. Ya. Tapi kita mau lebih dari. Pak Prabowo ini jenderal presiden kita yang kita banggakan. Ya. Kenapa kita tidak ambil inisiatif? Negara-negara Muslim, negara-negara merdeka, ya. Bismillah, tawakal Allah. Ajak semua negara yang lainnya. Iya. Dan ini kalau bercermin kepada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, ya. Kita tahu ceritanya. Betul, Masya Allah. Itu memang harus ada korban dulu. Betul. Dan sudah ribuan korban di Gaza. Iya, iya. Ya. Kenapa kita tidak sepakat, ya? Itu kapal perang Indonesia bikin di PT PAL banyak sekali. Ada kawan saya, ya. Namanya Pak Kaharudin Jenot, Direktur PT PAL. Pak Kahar, bikin dong kapal, kirim ke sana. Berlayarlah ke sana. Berlayarlah ke sana. Ya. Nanti kita ikut. Allah. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang siap mengorbankan nyawanya. Kalaupun kita mati, ya, dibombardir atau diserang oleh Israel, biarlah darah kita itu yang akan menyuburkan, ya, bibit-bibit kemanusiaan, pohon-pohon kemanusiaan yang akan rimbun dalam sejarah manusia. Ya. Nah, jadi kita tidak bercukup diri sampai di situ. Ya. Ya. Tapi ketika itu semua tidak terjadi, kita pasti yakin, ya, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalikkan keadaan. Ya. Dalam kehidupan ini selalu kita lihat ada titik balik.
ketika sesuatu yang mencapai puncaknya, dia tidak akan bisa bertahan lama di situ. Dia pasti akan Kezaliman itu juga tidak akan bisa betul. bertahan. Iya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra bi tibil 'aishi insan. Faja'i'ud dahri anwa'un munawwa'atun walizamani masarratun wa ahzan. Allah. Begitu kata Abu Baqa Ar-Rundi ya, dalam Ritha Al-Andalus. Ya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Segala sesuatu kalau sudah sampai puncaknya, dia akan menurun. Israel ini ya, apa? Anggap saja di puncak sekarang. Sekarang dia Iya. orang Bugis bilang, orang Makassar bilang kabar-rabarai, ya. Nah, dia merasa paling jumawa, paling ya, besar, iya. menguasai segala sesuatu. Ingat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti, ya, mengatur ini semua dengan hikmahnya, dan Allah tidak akan tidur, ya, Allah tidak akan lalai, ya, untuk menolong hamba-hambanya. Cuma memang ada waktu. Ya. Liyattakhidha minkum syuhada. Agar Allah ambil orang-orang yang cintainya menjadi para syuhada. Allah. Ya. Itu subhanallah, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Memang kita, ya tentu dada ini sudah meledak dengan kesedihannya. Tetapi kita yakin bahwa Allah lebih mencintai mereka daripada kita mencintai. Saya kira ya inilah yang dapat kami sampaikan, Ustadz, dan Baik. sebagai penutup ya izinkan ada beberapa bait puisi yang saya izin untuk saya bacakan dalam Baik. kesempatan Silahkan kali ini. Ustaz. Di close up. Silahkan. Ya. Gaza yang sendiri, sepi di tengah sorak-sorai. Berderai bukan air mata, hanya darah, tubuh tercabik tercerai-berai. Gaza, semua bangga terhibur dengan roket indah kembang apimu yang perwira menantang durjana. Gaza hanya wajah-wajah, hanya suara tilawah di tengah dentuman, tawa membalut luka. Gaza hanya sebuah kota yang juga pernah gembira dan kini lupa kata bahagia. Gaza hanya sebuah kota antara Makkah dan Jakarta, antara cita dan cinta yang hilang ditelan rasa. Gaza hanya sebuah kata yang tenggelam pada 2 miliar manusia yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gaza, kau dirindukan pada angan semata. Kau mawar berduri indah menawan, namun semua takut mendekat dan membasuh lukamu yang menganga. Gaza, kami khawatir, kami takut mendekatmu. Durimu teramat tajam untuk tangan kami yang halus mulus. Gaza, maafkan kami yang hanya bisa berteriak membelamu dari dunia maya, lalu lari raib di dunia nyata. Gaza, izinkan kami hanya bisa berpuisi, sedikit berdonasi, lalu dokumentasi, setelah itu pergi. Gaza, tanah tumpah darah imam panutan yang mulia, Asy-Syafi'i Al-Ghazawi, kini darah membanjiri tumpah di atas tanahnya. Gaza, maafkan kami yang terbelenggu pada obsesi, yang termangu pada posisi, yang terjebak pada prediksi, hanya bisa basa-basi. Gaza, akhirnya kau tak peduli. Bangkit sendiri menantang bangsa Ibrani, yang katanya keturunan Nabi, tapi berlaku bagi kera dan babi. Gaza, akhirnya kau tak peduli. Hanya berbekal kalam ilahi, pertaruhkan harga diri, teriakkan sepenuh hati, merdeka atau mati, seperti nenek moyang kami. Gaza, jangan tinggalkan kami. Hanyutkan jiwa raga ini pada badai Al-Aqsamu, hingga kita bertemu di atas dipan-dipan surga yang kekal dan abadi. Wa jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khairan. Masya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan puisi ini menggugah para bapak dan ibu dan kita semua. Sebenarnya
saya mau memberikan atau satu pertanyaan, Ustaz. Boleh, silakan. Dan alhamdulillah Syekh Bilal juga sudah hadir. Alhamdulillah. Beberapa bulan lalu kita menyimak informasi bahwa botol-botol bantuan Dari dari Mesir. Mesir ini bagi anak pribadi, Ustaz, Masya Allah, mereka begitu kreatifnya untuk menolong saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Oke lah, semua truk-truk mungkin belum bisa masuk. Iya. Tapi botol-botol ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Ada secara yang masuk ya. Allahu Akbar itu maksudnya bisa sampai begitu, Bisa Ustaz. Maksudnya kita di Indonesia yang merdeka seperti ini, apakah hanya bisa jadi penonton seperti itu? Iya. Tadi disebutkan Allahu Akbar, ternyata Bung Tomo berkoar untuk menyemangati di radio. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini semua juga tersemangati, Ustaz. Amin, amin, amin. Masya Allah. Tentang botol itu, Ustaz, mungkin ada kalimat Ustadz yang bisa menggugah semuanya. Kalau botol kita tidak sampai ke Gaza, mudah-mudahan ada celengan, pundi yang bisa kita simpan di rumah dari keluarga kita untuk keluarga yang ada di Gaza, Ustadz. Iya. Jadi sekarang ini kita mari berpikir, mari berkreasi semampu kita, sebisa kita berpikir, kita lakukan, dan jangan memandang enteng sekecil apapun kontribusi yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara kita di Mesir lempar-lempar botol. Ya. Kita mungkin receh-receh ya. Subhanallah, daripada kita lalaikan karunia yang Allah berikan kepada kita, apalagi digunakan bukan pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari buat botol-botol kita masing-masing. Ya. Nah, 1.000, 2.000, ya. Mungkin ada sebagian orang juga begini, Ustaz. Wah, itu penggalangan dana lagi. Ya, terus kita mau apa? Betul, ya. Ya? Iya. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Ya, ya subhanallah, ini saya mau cerita sedikit ya. Mohon maaf, ini injury time ya jadinya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kami saya dengan Umi melakukan konseling untuk satu pasangan suami istri yang bermasalah. Ya. Salah satu permasalahan adalah bagaimana transparansi keuangan keluarga. Ya. Jadi sang istri menuntut, ini penghasilannya kemana, Pak? Iya, ini kok enggak gini kan? Iya. Masya Allah. Terlepas dari bagaimana itu secara yang ideal, tetapi tiba-tiba saat itu saya dengan istri itu connect, ternyata sama pikirannya. Karena beberapa hari itu ada kawan Palestina yang datang, orang Gaza. Dia kemudian ditelepon sama ibunya, minta carikan di mana temanmu bisa carikan 1 kilo gandum terigu untuk diminum, dibuat roti, bukan diminum, dibuat roti, nggak ada. Ya, berhari-hari sudah beberapa bulan tidak ada gandum yang. Padahal mereka ini gandum sama dengan beras. Ya. Mereka bikin roti, nggak ada. Setelah dicari-cari, berjuang, telepon sini sana sampai teman di Mesir, ada yang simpan gandum, tolong bawakan ibuku. Ketika dia sampaikan itu, dia video call sambil dia makan jeruk. Dia makan jeruk, ya. Tengah malam dia telepon, dia makan jeruk. Ibunya ketika melihat dia makan jeruk, dia bilang, "Nak, lemparkan itu jerukmu ke sini." Ini di video call ini, ya. Artinya orang sudah berada dalam kondisi seperti itu, kita masih berpikir, ya gimana ya pembagian keluarga, ya Masya Allah. Padahal kita mau makan apa saja bisa, mau minum apa saja bisa, ya. Di studio kita saja ini ada es teh, ada kopi, ya. Kita makan pisang goreng, ya. Di sana saudara-saudara kita mengambil remah-remah tepung yang bercampur dengan tanah pasir untuk dibuat sekerat roti, untuk bisa mempertahankan hidup. Batu dipasang di sini, ya. Maka apa kita mungkin 1.000 perak kita belikan, ya, sampai di sana berwujud segigit roti
ya itu akan menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat. Allah Akbar. Ya. Biidnillahi ta'ala, ini bukan sekedar sedekah, ya, tapi mari kita berjihad dengan harta kita. Iya. Ya, berjihad dengan harta kita untuk saudara-saudara kita di sana. Masya Ya. Allah, Masya Dan kita yakin insya Allah, ya, ketika takdirnya Allah membukakan kesempatan kita pergi ke sana, kita tidak akan terlambat. Insya Allahu Allah. Masya Allah. Saya kira demikian Baik, Ustaz, Masya ya. Allah. Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.